Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum dimulai, coba kalian lihat di sekeliling kalian terlebih dahulu dan di bawah meja apakah terdapat sampah? Jika ada, tolong dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Oke, jika sudah rapi, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Adam. Silahkan. Oke, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Adam, ya, Adelia. Nah, pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita telah belajar mengenai materi apa? Ya, betul sekali Adelia, yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung. Oke, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai statistika. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu manfaat dari statistika. Nah, statistika ini erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada saat pemilihan ketua RT atau pada saat pemilihan ketua kelas. Nah, itu kita menggunakan sistem statistika di mana kita mengumpulkan data dengan menghitung dan biasanya itu disajikan dengan turus ya atau menggunakan garis-garis yang menentukan poin-poin tertentu. Nah, statistika juga ada kaitannya dengan pembelajaran agama kita, yaitu kita harus bersikap jujur dalam mengambil data. Kita tidak boleh mengambil data yang asal-asalan atau memanipulasi data, karena itu suatu kebohongan, apalagi sampai merugikan orang lain. Nah, sedangkan dalam agama kita tidak diperbolehkan untuk bersikap berbohong. Jadi kita harus senantiasa bersikap jujur saat mengambil keputusan atau dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajaran statistika mengenai penyajian data. Sebelumnya Ibu akan membacakan standar kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk standar kompetensinya yaitu melakukan pengolahan dan penyajian data. Dan untuk kompetensi dasarnya yaitu memilih teknik penyajian data dua variabel dan mengevaluasi keefektifannya, serta menentukan hubungan antar variabel berdasarkan data untuk mengambil kesimpulan. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan siswa dapat memahami jenis teknik penyajian data dua variabel, mengidentifikasi hubungan variabel pada penyajian data, dan memilih teknik penyajian data. Oke, Ibu memiliki sebuah tabel yang berisi data siswa kelas 9 SMP Ceria. Ada yang bisa membaca dari tabel yang telah Ibu berikan? Ya, silahkan Adam. Oke, betul sekali. Yaitu jumlah perempuan yang paling banyak ada di kelas 9B. Ada lagi? Ya, silahkan. Iya, betul sekali. Di kelas A, jumlah laki-laki dan perempuannya sama banyak. Ada lagi? Satu lagi. Oke, silahkan. Iya, betul sekali. Jumlah laki-laki yang paling banyak ada di kelas 9C. Nah, sudah pada pintar ya untuk membaca data dari tabel. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai gambar diagram seperti di samping. Nah, diagram ini masih menggunakan data yang sama ya, yaitu data siswa perempuan dan laki-laki kelas 9 di SMP Ceria. Ada yang bisa membaca diagram yang Ibu berikan? Ya, silahkan. Iya, betul sekali. Yakni kelas 9C mempunyai laki-laki yang paling banyak. Nah, jadi sudah jelas ya, pada saat kita membaca di tabel, kita melihat jumlah laki-laki yang paling banyak itu dari apanya? Iya, dari angkanya. Kalau pada diagram ini dilihat dari tinggi batangnya. Nah, jadi diagram ini merupakan diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berupa batang-batang dengan garis vertikal atau garis horizontal. Nah, untuk garis horizontalnya itu menunjukkan kategori, sedangkan untuk garis vertikalnya atau garis tingginya menunjukkan kuantitas atau jumlahnya. Selain menggunakan diagram batang, penyajian data juga bisa menggunakan diagram yang lain seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini pada gambar ini terdapat dua diagram dan masih menggunakan data yang sama, yaitu data kelas 9 siswa SMP Ceria. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama dulu ya, yaitu gambar yang paling atas. Nah, ini merupakan gambar diagram garis. Diagram garis merupakan titik-titik yang dihubungkan menjadi satu garis dengan garis horizontalnya yaitu menunjukkan kategori, sama ya seperti diagram batang, dan untuk garis vertikal atau garis tingginya menunjukkan kuantitas atau jumlahnya. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu gambar diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang berupa potongan juring-juring ya. Jadi satu lingkaran dipotong oleh juring-juring dan setiap juring itu menunjukkan jumlah dari kategorinya.
Nah, dalam diagram lingkaran ini, kita bisa menyajikan data ke dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ke bentuk derajat, yang kedua ke persen. Nah, untuk ke bentuk derajat, ada yang masih ingat satu lingkaran itu ada berapa derajat? Iya, 360 derajat. Oleh karenanya, jika kita ingin mengetahui berapa jumlah atau derajat dari potongan juring tersebut, caranya yaitu dengan banyak data dibagi dengan total keseluruhan data dikalikan dengan 360 derajat. Sedangkan untuk persen, caranya yaitu banyak data dibagi dengan total keseluruhan data dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan data ke berbagai bentuk diagram dengan menggunakan alat peraga. Alat peraga ini bernama pangram, yaitu papan diagram. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Oke, kita langsung saja untuk membuka kotak soal terlebih dahulu. Nah, Ibu akan mengambil soal ya. Nah, Ibu mendapatkan soal seperti ini. Ibu akan menempelkannya di papan tulis ya. Nah, dari tabel pada soal yang telah Ibu tempelkan di papan tulis, bisa dilihat ya, itu merupakan data pertumbuhan tinggi tanaman. Oke, jadi caranya kita menarik pita ini ke atas dengan menyesuaikan kuantitas atau jumlah sesuai dengan soal yang diberikan. Namun sebelumnya kita harus menempelkan kategori dari soal tersebut di garis mana? Garis horizontal atau garis vertikal? Iya, betul, garis horizontal ya, yaitu yang pertama pada bulan ke-1. Bulan ke-1 Ibu tempel di ini berurutan ya sampai bulan ke-6. Oke, selanjutnya kita membuat diagram batang dengan menyesuaikan tinggi batangnya dengan di soal yang telah diberikan. Pada bulan ke-1, pada tabel berapa tinggi tanamannya? 10 ya. Oke, kita tancapkan pin ini ke poin 10. Selanjutnya pada bulan kedua tinggi tanamannya di 15. Oke, 15 di sini ya. Kemudian pada untuk bulan ke-6 tinggi tanamannya di 35. Kita sesuaikan tingginya. Nah, bisa dibedakan ya. Tadi pada diagram batang yang pertama, yaitu pada data siswa kelas 9 SMP Ceria, ada dua kategori, jadi ada dua warna. Sedangkan pada data pertumbuhan tanaman ini, hanya ada satu kategori, yaitu pertumbuhan tanaman. Jadi hanya ada satu warna pada diagram batang, yaitu warna kuning. Oke, selanjutnya kita diperintahkan untuk mengubahnya ke diagram garis. Tadi masih ada yang ingat diagram garis itu apa? Iya, betul sekali. Diagram garis adalah diagram yang merupakan titik-titik yang dihubungkan menjadi satu garis lurus. Nah, untuk menggunakan papan diagram ini, kita bisa menggunakan tali yang dililitkan pada titik-titik dengan menggunakan paku pin ini. Nah, caranya yaitu kita lilitkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Bisa dilihat, di sini ada garis horizontal yang menunjukkan kategori, sama seperti diagram batang, dan ada garis vertikal yang menunjukkan kuantitas atau jumlahnya. Selanjutnya di soal diperintahkan untuk mengubah penyajian data ke betul diagram lingkaran persen. Oke, masih ada yang ingat tadi rumus untuk mengubah data ke persen? Iya, betul sekali, yaitu banyak data dibagi dengan total keseluruhan data dikalikan dengan 100%. Yang pertama kita harus menghitung apa dulu? Betul sekali, yaitu menghitung total keseluruhan data terlebih dahulu. Oke, kita lihat pada bulan ke-1 banyak datanya ada 10, terus ditambah ke bulan kedua yaitu 15, ditambah dengan bulan ketiga yang menunjukkan 20, bulan keempat 25, bulan kelima 30, dan bulan keenam 35. Jadi semuanya setelah ditambahkan hasilnya berapa? Betul, 135. Oke, selanjutnya kita harus mengubah jumlah dari setiap kategori ke persentase. Yang pertama kita mengubah bulan ke-1 terlebih dahulu ya. Bulan ke-1 banyak datanya yaitu 10. 10 dibagi dengan total keseluruhan data yaitu 135 dikalikan dengan 100%. Hasilnya berapa? Iya, betul sekali, 7,4%. Maka kita tancapkan kutu pin ini ke angka 7,4% di sini ya. Oke, setelah itu Ibu lilitkan tali. Ada yang bisa membantu Ibu untuk mempraktekannya? Ya, silahkan. Dari pengamatan dan menguji coba menggunakan alat peraga tadi, ada yang bisa menyimpulkan statistika itu apa?
tadi kita sudah melakukan apa saja? Ya, membaca data. Kemudian, menyajikan data. Jadi, Ibu akan jelaskan ya. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data. Sedangkan statistik merupakan kumpulan data, baik bentuk bilangan ataupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau dalam diagram yang menggambarkan atau menunjukkan suatu masalah. Nah, jadi statistika bukan hanya membaca dan menyajikan data saja, melainkan pengolahannya, penganalisaannya, dan penarikan kesimpulannya. Misalnya pada data yang pertama, yaitu data siswa kelas 9 di SMP Ceria. Nah, kumpulan datanya itu merupakan statistik, sedangkan proses mulai dari pengumpulan data, pengolahan, penganalisaan, dan penarikan kesimpulannya merupakan statistika atau cara statistika. Nah, terdapat dua cara dalam pengumpulan statistika. Yang pertama yaitu data cacahan dan yang kedua data ukuran. Apa bedanya? Nah, untuk data cacahan yaitu data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung. Contohnya itu pada pengamatan data yang pertama, yaitu data siswa kelas 9 SMP Ceria. Kita mengetahui banyaknya siswa laki-laki dan banyaknya siswa perempuan itu dengan menghitung atau mencacah. Nah, sedangkan untuk data ukuran diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya pada pengamatan data pertumbuhan tanaman. Nah, kita mengetahui tinggi tanaman itu dengan cara mengukurnya. Kita tidak menghitung tinggi tanaman tersebut. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, Ibu sudah tulis ya di papan tulis. Jadi, kalian bisa membuat kelompok yang beranggotakan 4 orang. Nah, selanjutnya kelompok tersebut akan melakukan wawancara untuk mengukur ukuran sepatu kelompok yang lainnya. Dengan cara kelompok 1 berhadapan dengan kelompok 5, kelompok 2 berhadapan dengan kelompok 6, kelompok 3 berhadapan dengan kelompok 7, dan kelompok 4 berhadapan dengan kelompok 8. Nah, setelah itu, kelompok 1, 2, 3, dan 4 bergeser untuk melakukan wawancara ke kelompok setelahnya. Nah, sedangkan untuk kelompok 5, 6, 7, dan 8 itu tetap berdiri di tempat. Tidak kasih waktu wawancaranya, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Setelah itu, kalian kembali ke tempat duduk untuk mendiskusikan bersama teman kelompok kalian dan mengubah data tersebut atau menyajikannya ke dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Diagram lingkarannya boleh diagram lingkaran persen atau diagram lingkaran derajat, salah satunya saja. Oke, waktu diskusinya sudah habis ya. Sekarang Ibu akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikannya. Yang pertama, Ibu akan meminta kelompok 4 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 4. Nah, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 4. Nah, presentasinya sudah bagus ya, sudah jelas, materinya juga sudah lengkap dan mudah dipahami oleh teman-teman. Oke, dari pelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita telah pelajari? Iya, silahkan Saudari Adel. Iya, betul sekali. Statistika adalah cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data. Ada lagi? Ya, silahkan Adam. Iya, betul sekali. Statistik merupakan kumpulan data, baik bilangan maupun non-bilangan. Ada lagi? Ya, silahkan. Oke, betul. Pengumpulan data dapat digunakan dengan dua cara, yaitu data cacahan dan data ukuran. Ada lagi? Boleh satu orang lagi? Ya, silahkan. Iya, betul sekali. Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, cukup sekian ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan memberikan tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai pengolahan data, yaitu dengan menggunakan MEAN, modus, dan median. Ibu harap kalian telah mempelajarinya terlebih dahulu ya sebelum kita bertemu kembali di pertemuan kita selanjutnya. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Ibu cukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.